Pemirsa, cinta segitiga menimbulkan korban nyawa. Korban dihabisi nyawanya oleh sejoli dibantu oleh seorang eksekutor. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Tragis, seorang wanita menjadi korban pembunuhan yang direncanakan oleh sepasang kekasih. Kasus diawali dari temuan mayat wanita di pinggir tebing Tugu Gajah, Desa Neglasari, Kota Banjar pada 25 Februari 2024. Jasad ditemukan warga dalam kondisi terbungkus selimut dengan bau busuk yang menyengat. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan setelah diotopsi, korban diketahui bernama Indriana Dewi Eka Saputri. Korban berusia 24 tahun, merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Polisi kemudian memeriksa orang tua korban. Orang tua Indriana mengatakan sebelum menghilang, anaknya dijemput oleh pacarnya bernama Didot Alfiansyah berusia 24 tahun. Penyelidikan berlanjut dengan penangkapan Didot yang saat itu sedang bersama kekasihnya yang lain, Deva Putri. Didot langsung mengakui pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan bersama-sama dengan Devara dan Muhammad Reza. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menyatakan pembunuhan dilatar belakangi oleh cinta segitiga. Devara, otak perencana pembunuhan, cemburu kepada korban. Yang mengejutkan, ternyata Devara diketahui sebagai caleg DPR untuk daerah pemilihan Jawa Barat dari Partai Garuda. Jadi ada tersangka DP yang turut serta untuk dalam pesta politik kali ini sebagai caleg. Awalnya Didot berpacaran dengan Devara selama 5 tahun. Namun, Didot juga menjalani hubungan dengan korban. Awal Februari 2024, Didot memutuskan ingin kembali kepada Devara. Tapi Devara mengatakan tidak mau jika masih ada Indriana atau sang korban. Devara meminta Didot menghabisi nyawa Indriana. DA dengan korban, DA dengan DP ini sepasang kekasih. Nah, Devara menghendaki apabila DA ingin masih menjadi kasihnya, maka salah satu tidak boleh ada di muka bumi. Sehingga DA dengan DP merencanakan pembunuhan, kemudian meminta kepada MR atau Muhammad Reza untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Selanjutnya Didot meminta bantuan Muhammad Reza untuk menghabisi nyawa Indriana dengan imbalan 50 juta rupiah. Pada Selasa 20 Februari 2024, Didot dan Reza menjemput Indriana untuk mengajaknya jalan-jalan ke Puncak Bogor. Ketika tiba di kawasan Bukit Pelagi Sentul, Reza menjerat leher Indriana dari belakang menggunakan ikat pinggang hingga tak bernyawa. Dalam perjalanan malam, DA pura-pura untuk buang air kecil. Kemudian karena korban duduk di jok depan samping pengemudi dan Reza duduk di belakang. Kemudian pada saat mobil berhenti, DA turun pura-pura buang air kecil. Kemudian MR melaksanakan aksinya dengan menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. Didot dan Reza kembali ke Jakarta dengan membawa jasad korban di mobil. Pada hari Rabu 21 Februari, ketiga pelaku berangkat untuk membuang jasad korban ke Pangandaran melalui tol Cipali. Mereka sempat beristirahat di Cirebon ketika perjalanan melewati Kuningan, mobil mereka mogok. Menggunakan jasa derek mobil, ketiganya menuju Ciamis dan menemukan bengkel di daerah Banjar.
mobil diperbaiki hingga Kamis malam. Jumat 23 Februari sekitar pukul 1 dini hari, para pelaku membuang jasad korban ke jurang tak jauh dari bengkel. Mereka ingin membuang jenazah ke tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon, kemudian ke Kuningan. Di Kuningan sempat mobilnya mogok, sehingga di towing, kemudian sampai dengan Banjar, mereka taruh mobil di sana di bengkel. Polisi memastikan motif pembunuhan karena cinta segitiga. Pembunuhan menjadi syarat dari Devara jika Didot ingin kembali memadu kasih dengannya. Selain motif asmara, kedua pelaku juga berniat menguasai harta benda milik korban. Barang berupa perhiasan, tas, dan jam mewah dijual oleh pelaku saat mereka kembali ke Jakarta. Barang-barang itu terjual dengan nilai 68 juta rupiah dan diberikan kepada Reza sebagai eksekutor sebesar 15 juta rupiah plus iPhone seharga 8 juta rupiah. Tersangka ingin menguasai harta korban. Ada satu buah jam tangan merek Rolex, satu buah tas tangan merek Louis Vuitton, satu buah ikat pinggang warna hitam, ini yang dipakai untuk alat menjerat leher korban. Para pelaku mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Seorang wanita menjadi korban begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, korban harus terseret sambil berpegangan pada sepeda motor sejauh 150 meter. Video peristiwa ramai beredar di media sosial pada akhir Februari 2024. Dinarasikan, aksi begal terjadi pada siang hari bolong dan korban terseret hingga underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi. Korban diketahui bernama Indah, bekerja di salah satu tempat kursus setir mobil di Kecamatan Cibitung. Peristiwa bermula saat sepeda motor salah satu pelanggan kursus hendak dicuri. Indah yang melihat kemudian langsung berlari dan berteriak maling. Kejadian bermula dari ibu-ibu yang ingin melaksanakan latihan nyetir. Kemudian beliau parkir motor di depan tempat pelatihan motor, ya pelatihan itu sendiri, kursus nyetir itu. Namun lanjut, kunci motor dari motor itu tidak dicabut. Berusaha mempertahankan, Indah berpegangan pada bagian belakang sepeda motor. Pelaku memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Indah terpelanting ke kanan dan kiri. Indah terseret dari tempat kerjanya hingga ke underpass Cibitung kurang lebih sejauh 150 meter. Salah seorang warga mengaku mendengar korban berteriak lantang meminta pertolongan. Warga berusaha menyelamatkan dan mengejar, namun tidak berhasil menangkap pelaku. Menurut warga, selama mempertahankan motor yang dibawa kabur pelaku, korban terseok-seok di aspal. Akibatnya, korban luka parah di sekujur badan dan langsung dirawat di rumah sakit. Dari pas arah ini sih kursus setir mobil. Iya, pas saya ngejar, posisi ibu korban udah terlepas dari pegangan motornya itu. Nah, dia ada di kolong underpass pas mau arah tanjakan. Lumayan parah sih bang ya, apalagi yang terutama di kaki bang. Di kaki, ya maaf ya, itu kulitnya terkelupas semua bang. Terus di sini juga sama. Ada ngelotek kan kelupas dah. Tapi korban ini sadar masih bang? Iya, tadi korban masih hanya melek aja. Sadar sih sadar, cuma melek pak, dia kayaknya masih shock.
Polisi dari Polsek Cikarang Barat membenarkan peristiwa itu dan telah mengumpulkan keterangan dari 5 orang saksi. Polisi juga mengamankan rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi dan langsung memburu pelaku. Polisi telah mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 2 orang. Bergerak cepat, polisi menangkap 2 pelaku. Keduanya adalah Sandra alias Andra dan Agus. Andra adalah pelaku utama pencurian sekaligus yang mengendarai motor sambil menyeret korban. Andra ditangkap di Indramayu, sementara Agus di Kota Bekasi. Jadi pelaku Andra ini merupakan orang yang mengambil motor dari korban, di mana dalam kejadiannya sempat viral dan menjadi pemberitaan di media. Korban terseret sekitar 150. Polisi menjelaskan duo begal ini memang berkeliling mencari korban. Kebetulan di hari kejadian, pelaku menemukan sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal sehingga menjadi incaran empuk. Andra, salah satu pelaku, mengaku nekat menyeret korban karena takut ditangkap dan dihakimi massa. Tapi tahu nggak ibu-ibu keseret? Tahu Udah sering tadinya niatnya mau ke bengkel, cuma nggak jadi karena ada Kunci nempel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan. Keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.